你怎么了？醒醒！怎么回事？身体不能动。原来你的灵识也被关在死去的躯壳中。谁敢保证他不是神魔养的伥鬼？是了，此刻你切莫写此切克了，苦萨尼。Melanjutkan dari episode sebelumnya, pada awal episode kali ini, setelah Mengkeer memeluk Cenan di dalam ilusi itu, cahaya yang samar-samar langsung menyelimuti tubuh mereka berdua. Seolah ada sesuatu yang mencoba untuk mengikat jiwa Mengkeer agar tidak benar-benar jatuh dalam kegelapan. Namun, suara leluhur jahat kembali menggema, penuh dengan kebencian dan ejekan. Apa gunanya kasih sayang di dunia ini? Bukankah pada akhirnya semua yang kau lindungi akan tetap hancur? Kau hanya memperlambat kehancuran, bukan menyelamatkan. Kata-kata itu menusuk batin Mengkeer. Sesaat matanya kembali dipenuhi kabut hitam, tetapi pelukan Cenan seakan menjadi cahaya yang memutuskan hasutan itu. Cenan tidak berbicara panjang lebar, hanya menatapnya dengan tenang. Dalam tatapan itu, Mengkeer seakan melihat dirinya yang dulu, bocah naif yang tetap ingin melindungi orang lemah, meski dengan tangan gemetar. Sang dewa dan iblis yang menyaksikan dari luar formasi bergumam pelan. Menarik, dia hampir saja tenggelam dalam kegelapan. Tetapi anak itu mampu menariknya kembali hanya dengan hati yang tulus. Namun, ini baru awal. Seketika, seluruh dunia ilusi retak. Leluhur jahat yang tadinya tampak nyata berubah menjadi kabut hitam, lenyap bersamaan dengan suara tawa dinginnya. Mengkeer tersungkur, tubuhnya lemas, sementara Cenan menahan pundaknya. "Apakah itu sungguhan?" tanya Mengkeer dengan suara bergetar. Cenan menggeleng. Entah nyata atau ilusi, yang terpenting adalah bagaimana kau menjaga hatimu. Jika hatimu goyah, bahkan bayangan pun bisa menghancurkanmu. Namun, belum sempat mereka bernapas lega, formasi kembali berguncang. Kali ini giliran Yulin yang terseret ke dalam dunia ilusinya sendiri. Tubuhnya ditelan pusaran cahaya, membuat Cenan dan Mengkeer hanya bisa melihat dari luar. Sang dewa dan iblis kembali bersuara dengan nada dingin. Setiap orang di sini harus melewati ujiannya sendiri. Tidak ada yang bisa saling membantu. Jika dia gagal, maka jiwanya akan terperangkap selamanya di dalam pedang perubahan surga. Cenan mengepalkan tangannya, tetapi ia sadar ucapan itu benar. Ia hanya bisa menunggu, sembari menatap formasi yang semakin bergetar. Sementara itu, di dalam ilusi Yulin, ia berdiri di tengah hamparan medan perang yang penuh darah. Ribuan mayat berserakan, sebagian adalah orang-orang yang ia kenal. Sebagian lagi adalah wajah asing yang tampak menatapnya dengan mata penuh tuduhan. Suara-suara itu bergema di kepalanya. "Karena kelemahanmu, kami semua mati. Jika kau lebih kuat, ini semua takkan terjadi. Kenapa kau masih hidup sementara kami sudah tiada?" Yulin menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga, tetapi suara itu semakin keras. Ia melihat dirinya yang lain, berdiri di seberang, dengan tatapan penuh kebencian. Dirinya yang lain itu memegang pedang dan berkata dingin, "Yang lemah tidak pantas bertahan hidup. Jika kau ingin berhenti menderita, bunuhlah aku, atau biarkan aku membunuhmu." Dan disitulah ujian Yulin dimulai, melawan bayangan dirinya sendiri. Yulin menatap sosok dirinya yang lain itu. Wajah yang sama, tubuh yang sama, bahkan napasnya pun seirama. Namun, tatapan mata sosok bayangan itu penuh dengan amarah, kebencian, dan rasa putus asa. "Kenapa kau terus menipu dirimu sendiri?" ujar bayangan itu sambil mengangkat pedang yang berlumuran darah. "Kau ingin melindungi orang lain. Lihat sekelilingmu, mereka semua mati karena kelemahanmu." Yulin menggertakkan giginya. "Tidak, aku tidak lemah. Aku hanya belum cukup kuat, tapi aku tidak akan menyerah." Pedang beradu. Bayangan Yulin menyerang dengan kecepatan luar biasa. Setiap tebasan membawa perasaan berat, seolah menekan hatinya sendiri. Yulin mencoba menangkis, tetapi semakin lama pertarungan berlangsung, semakin berat tubuhnya. Setiap luka kecil yang diterimanya berubah menjadi jeritan dari wajah-wajah sahabatnya yang gugur. "Lihat mereka, wajah-wajah yang percaya padamu.
Sekarang mereka mati. Semua salahmu. Suara itu menghantui pikiran Yulin. Pandangannya mulai kabur, langkahnya goyah. Dalam hati kecilnya, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, bayangan samar muncul di dalam pikirannya. Sosok Mengkeer yang tersenyum polos saat masih kecil, dan juga sosok Cenan yang berdiri teguh meski dihadapkan pada hal-hal yang tak masuk akal. Suara samar itu berbisik, "Jika kau jatuh sekarang, siapa yang akan melindungi mereka? Jika kau menyerah, apa bedanya dirimu dengan bayangan itu?" Mata Yulin kembali berkilat. Ia menancapkan pedangnya ke tanah, menahan serangan lawannya dengan kekuatan terakhir. "Aku memang lemah, tetapi kelemahanku bukan alasan untuk menyerah. Justru karena aku tahu rasanya kalah, aku akan terus berdiri. Selama aku bernapas, aku akan melindungi orang-orang yang penting bagiku." Tubuh Yulin meledakkan cahaya keemasan. Bayangan dirinya yang lain menjerit, tubuhnya retak seperti kaca, lalu hancur berkeping-keping menjadi debu hitam. Dunia ilusi pun berguncang hebat. Darah, mayat, dan suara jeritan lenyap berganti dengan langit biru yang cerah. Yulin terengah-engah, jatuh berlutut, namun di wajahnya ada senyuman lega. Dari luar formasi, Cenan dan Mengkeer melihat cahaya emas itu menyelimuti tubuh Yulin. Sang dewa dan iblis mengangkat alisnya, sedikit kagum. Ternyata bocah itu bisa menaklukkan ketakutannya sendiri. Tidak buruk, tetapi ujian sesungguhnya masih jauh dari selesai. Pedang perubahan surga tidak hanya menguji hati, tetapi juga jiwa terdalam. Mereka akan segera memahami arti sebenarnya. Cenan mendengus pelan, menatap ke arah dewa dan iblis itu. "Kalau hanya untuk menghancurkan hati mereka, apa sebenarnya tujuanmu membuat ujian seperti ini? Apakah kau benar-benar ingin mereka kuat? Atau hanya sekadar permainanmu?" Sosok bersayap hitam dan putih itu hanya tersenyum samar, matanya berkilat aneh. "Jika kau ingin tahu jawabannya, bertahanlah sampai ujian terakhir, maka kau akan mengerti kenapa aku disebut dewa dan iblis." Formasi kembali bergetar. Kali ini, giliran Cenan yang terseret masuk ke dalam dunia ilusi berikutnya. Begitu cahaya formasi menelan tubuh Cenan, pandangan matanya langsung gelap. Saat ia membuka mata kembali, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah padang tandus tanpa ujung. Langit berwarna merah darah, tanah retak-retak, dan dari kejauhan terdengar raungan makhluk-makhluk asing yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Namun yang membuat Cenan terdiam bukanlah tempat itu, melainkan sosok yang berdiri di depannya. Seseorang dengan wajah yang persis sama dengannya, tetapi dengan sepasang mata berwarna emas menyala, dan di punggungnya tumbuh dua sayap, satu putih, satu hitam. "Ini..." Cenan terperangah. Sosok itu tersenyum dingin. "Kau akhirnya datang. Aku adalah dirimu yang sejati, bagian yang selalu kau tolak." Cenan mengerutkan kening. "Diriku yang sejati? Tidak, aku hanya seorang murid dari akademi." "Aku..." "Bodoh!" potong sosok itu. Suaranya bergema di seluruh padang tandus. "Kau pikir giok ruyi yang kau bawa itu hanya kebetulan berada padamu? Kau pikir kemampuanmu memahami bahasa kuno hanyalah anugerah acak? Semuanya karena kau bukan manusia biasa. Kau adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan para makhluk abadi pun takutkan." Kata-kata itu mengguncang hati Cenan. Ia ingin menyangkal, tetapi setiap kali ia mencoba bicara, bayangan dirinya semakin menekan dengan kekuatan luar biasa. Tanah bergetar, langit memekik, dan tubuh Cenan terasa ditarik oleh dua kekuatan berlawanan. Satu cahaya putih, satu kabut hitam. "Pilih," bentak sosok itu. "Apakah kau akan menerima dirimu sebagai dewa atau sebagai iblis? Kau tidak bisa menjadi keduanya selamanya. Jika kau ragu, maka kau akan hancur tanpa meninggalkan jejak." Cenan menggertakkan giginya. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ini bukan sekadar ilusi biasa. Ia bisa merasakan bahwa keputusan di tempat ini akan memengaruhi masa depannya. Dalam hatinya, suara samar terdengar. Suara sang dewa dan iblis dari luar formasi. "Anak ini, apakah ia akan bisa melewati batas?
Atau akan ia hancur di bawah beban jati dirinya sendiri? Cenan memejamkan mata, menahan guncangan yang semakin hebat. Ia mengingat kembali perjalanan panjangnya. Semua orang yang ia temui, semua yang pernah ia lindungi. Ia ingat bagaimana ia selalu berjuang bukan untuk menjadi dewa, bukan untuk menjadi iblis, melainkan untuk dirinya sendiri dan untuk mereka yang mempercayainya. Saat membuka mata kembali, cahaya keemasan menyemburat keluar. Aku tidak akan memilih salah satu, teriaknya. Aku adalah Cenan. Aku bukan dewa, bukan iblis. Aku hanya aku. Tubuh bayangan itu tiba-tiba retah. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang mendalam, sebelum akhirnya hancur menjadi pecahan cahaya yang berterbangan. Padang tandus perlahan runtuh, berganti menjadi langit biru yang luas. Cenan terengah-engah, hampir roboh. Namun hatinya terasa jauh lebih kokoh daripada sebelumnya. Dari luar, sang dewa dan iblis menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Jadi kau menolak keduanya? Menarik sekali. Namun, penolakanmu hanya akan membuat jalanmu semakin sulit. Kau akan mengerti nanti. Saat rahasia dunia ini terbuka. Cahaya formasi memudar. Cenan kembali ke sisi Mengkir dan Yulin yang sudah menunggunya. Mereka bertiga saling menatap, masing-masing membawa luka batin dari ujiannya, tetapi juga membawa kekuatan baru yang tak terlihat. Sang dewa dan iblis melangkah maju. Suara beratnya bergema. Kalian bertiga berhasil melewati tahap pertama pedang perubahan surga. Namun, jangan mengira ini akhir. Apa yang baru saja kalian alami hanyalah awal. Ujian selanjutnya akan benar-benar menentukan apakah kalian layak hidup atau binasa. Formasi di bawah kaki mereka kembali bergetar, perlahan berubah menjadi pusaran yang menyeret mereka ke tahap berikutnya. Tubuh mereka bertiga terseret masuk ke dalam pusaran formasi. Rasa mual dan berat menekan dada, hingga akhirnya mereka terhempas ke sebuah ruang yang asing. Berbeda dengan tahap pertama yang penuh dengan ilusi pribadi, kali ini mereka berdiri di atas lautan darah yang luas tak bertepi. Di langit, ribuan pedang melayang bergetar, memancarkan cahaya merah gelap. Aura membunuh yang keluar dari setiap pedang membuat napas mereka hampir terhenti. Sang dewa dan iblis muncul di udara, sayap hitam putihnya terbentang megah. Tahap kedua adalah ujian jiwa perang. Jika tadi kalian menghadapi diri kalian sendiri, sekarang kalian akan menghadapi musuh yang tidak bisa kalian hindari. Belum sempat mereka bertanya, suara raungan mengguncang langit. Dari dalam lautan darah, muncul ribuan sosok hitam pekat, masing-masing memegang pedang dengan bentuk berbeda. Wajah mereka samar, tetapi setiap kali Cenan, Mengkir, atau Yulin menatap, sosok itu berubah menjadi wajah orang yang pernah mereka bunuh, atau orang yang mati karena keputusan mereka. Mengkir mundur selangkah, wajahnya pucat. Mereka semua, orang-orang yang mati waktu itu. Yulin juga terdiam kaku. Pedang di tangannya bergetar. Kenapa? Kenapa wajah mereka ada di sini? Sang dewa dan iblis tersenyum dingin. Karena ini adalah ujian pedang. Pedang tidak hanya menebas musuh, tetapi juga menggores hati. Setiap nyawa yang hilang karena kalian akan kembali menagih jawaban. Jika kalian tidak bisa menebas keraguan ini, maka kalian akan ditelan jiwa-jiwa mereka selamanya terperangkap dalam pedang perubahan surga. Cenan menatap tajam ke lautan sosok hitam itu. Untuk sesaat, wajah-wajah itu berubah menjadi para sahabat dan gurunya. Bahkan ia melihat bayangan ayah dan ibunya yang sudah lama meninggal. Hatinya bergetar, tetapi ia menggertakkan giginya. Ini hanya ujian. Aku tidak boleh goyah. Namun suara lirih tiba-tiba menggema di telinganya. Suara itu bukan berasal dari dewa dan iblis, bukan pula dari Mengkir atau Yulin. Suara itu datang dari kedalaman lautan darah. Cenan, jangan tertipu. Ini bukan hanya ujian. Ini adalah segel. Segel yang menahan keberadaanku. Mata Cenan melebar. Ia menoleh ke arah sumber suara itu. Dari dalam lautan darah, perlahan muncul sebuah sosok raksasa dengan rantai hitam menjerat seluruh tubuhnya. Matanya merah menyala, wajahnya dipenuhi tanda-tanda iblis kuno. Mengkir langsung berteriak, "Itu
Leluhur jahat. Aura yang keluar darinya begitu menekan, bahkan lebih berat daripada dewa dan iblis. Namun rantai-rantai hitam itu bergetar, seolah menahan kekuatannya agar tidak bisa lepas. Sosok itu menatap lurus pada Chenan. Suaranya dalam dan bergema. Anak, kau memiliki kunci segel ini. Giok Rui di tubuhmu. Itu bukan sekadar pelindung. Itu adalah pecahan dari kekuatan yang dulu mengurungku di tempat ini. Jika kau menyerahkan dirimu, segel ini akan hancur, dan aku akan bebas. Jantung Chenan berdetak keras. Sementara di atas sana, sang dewa dan iblis menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Senyumnya samar, seperti seseorang yang sudah lama menunggu momen ini. Jadi akhirnya, kau mendengarnya juga. Mengker dan Yulin menoleh kaget ke arah Chenan. Mereka bisa melihat tubuhnya sedikit bergetar, seolah jiwanya ditarik oleh panggilan leluhur jahat itu. Ujian tahap kedua ternyata bukan sekadar melawan bayangan masa lalu, tetapi juga rahasia yang akan mengguncang dasar hati Chenan. Suara leluhur jahat bergema, dalam dan berat, seolah mengguncang jiwa mereka bertiga. Anak, sudah berabad-abad aku terikat rantai ini. Para makhluk abadi menyebutku sebagai bencana, tetapi mereka tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak dihancurkan, aku disegel. Dan Giok Rui di tubuhmu, Chenan, adalah kunci terakhir segel itu. Chenan menggenggam giok di dadanya. Benda itu bergetar hebat, seakan merespons panggilan leluhur jahat. Aura hitam tipis mulai merambat ke lengannya, membuat wajah Chenan memucat. Mengker segera berteriak, Chenan, jangan dengarkan dia. Itu pasti jebakan. Namun, Yulin hanya bisa menatap dengan kening berkerut. Tatapannya beralih ke dewa dan iblis yang melayang di udara. Kau sudah tahu semua ini, bukan? Kau tahu kalau Chenan memiliki kaitan dengan segel itu? Sang dewa dan iblis tersenyum samar, sayap hitam putihnya bergetar pelan. Tentu saja aku tahu, karena akulah yang ikut mengekang makhluk itu di masa lalu. Segel ini dibuat dengan pengorbanan ribuan jiwa dan kekuatan para leluhur abadi. Namun segel tidaklah sempurna. Satu pecahan, Giok Rui, ditempatkan di dunia fana, menunggu pewaris yang tepat. Dan tampaknya, anak itu yang terpilih. Chenan menggertakkan giginya, matanya menatap lurus ke arah sosok bersayap itu. Kalau begitu, kenapa kau menyeretku ke sini? Apa maksud semua ini? Suara dewa dan iblis berubah dalam, penuh gema kuno. Untuk melihat pilihanmu, apakah kau akan menjadi kunci yang menjaga segel ini? Atau kau justru akan menghancurkannya? Karena hanya kau yang bisa menentukannya, bukan aku. Bukan pula leluhur jahat itu. Leluhur jahat tertawa, suaranya menggetarkan lautan darah. Hahaha. Pilihan? Jangan bodoh, anak. Kau pikir makhluk ini memberimu kebebasan? Tidak. Semua ujian ini hanyalah cara untuk memaksa hatimu tunduk pada aturan mereka. Lihatlah sekelilingmu, Chenan. Dunia ini penuh tipu daya. Mereka menyebutku jahat hanya karena aku menolak tunduk pada mereka. Bukankah itu sama seperti yang kau rasakan? Kau berbeda, kau ditolak, bahkan akademimu tidak pernah sepenuhnya percaya padamu. Kata-kata itu menusuk hati Chenan. Wajahnya menegang. Ingatan demi ingatan berkelebat. Tatapan curiga para murid akademi. Bisikan para tetua yang meragukan darah dan kekuatannya. Rasa terasing yang selalu ia rasakan. Mengkeer melangkah maju, berusaha menyadarkan. Chenan, jangan dengarkan. Itu semua hanya ilusi untuk melemahkan hatimu. Namun aura dari leluhur jahat semakin kuat. Rantai-rantai hitam bergetar keras, seolah hampir patah. Anak, lepaskan segel ini. Bergabunglah denganku, dan aku akan memberimu kekuatan yang melampaui semua dewa maupun iblis. Kau akan bebas. Bebas dari aturan, bebas dari rasa terikat. Kau akan menjadi penguasa takdirmu sendiri. Chenan terdiam, matanya bergetar. Giok di dadanya semakin bersinar. Kali ini bercampur cahaya putih dan hitam yang saling bertabrakan. Sang dewa dan iblis menatapnya dengan tajam. Ingat anak, begitu kau menyerah, segel ini akan hancur. Dan dunia akan tenggelam dalam bencana yang tidak pernah bisa kau bayangkan.
suasana menjadi semakin menekan. Mengkeir dan Yulin hanya bisa menatap Chenan, khawatir dengan keputusan yang akan ia ambil. Dalam hati, Chenan tahu. Apapun pilihannya, itu akan menentukan jalan hidupnya selamanya. Tiba-tiba, lautan darah bergejolak. Ribuan sosok hitam dari tahap ujian bangkit bersamaan menghunus pedang mereka,